Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Amma ba'du ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Tafaqquh Fiddin Masjid Siratul Jannah yang dirahmati oleh Allah. Salawat dan salam senantiasa kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di atas diturunkannya Rasulullah SAW sebagai Nabi akhir zaman, sebagai panutan kita. Sebelumnya syukur alhamdulillah kita aturkan kehadirat Allah yang telah melimpahkan berbagai nikmat dan rahmatnya kepada kita sekalian. Bapak sekalian rahmati oleh Allah, alhamdulillah dari rentetan perjalanan safari dakwah saya untuk kawasan Riau, ini merupakan safari dakwah yang keempat, yang awalnya diawali oleh Bapak Effendi. Bapak Effendi yang pertama mengundang saya ke Pekanbaru, kira-kira bulan berapa itu Pak ya? Tahun lalu ya, bulan 12 ya. Ya. Tahun lalu ya, 2023 akhir. Hingga akhirnya saya melanjutkan safari dakwah ke satu, kedua, dan ketiga hingga yang keempat karena alhamdulillah banyaknya permintaan dari para jamaah. Semoga kiranya dakwah kita ini baik dari pengurus maupun kawan-kawan tim media yang telah berjuang dengan medianya, semoga kiranya ini merupakan andil kita untuk bersama menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian rahmati Allah, sebagaimana permintaan dari materi yang ingin disampaikan, masjid sebagai tempat penyelamat di akhir zaman. Kenapa kita mengambil kesimpulan masjid sebagai tempat keselamatan di akhir zaman? Tak terlepas daripada apa yang didirikan Allah Subhanahu wa taala, diperintahkan kepada para malaikat untuk mendirikan tapak daripada Baitullah Ka'bah, Bapak sekalian. Jadi kiranya Ka'bah itu bukan didirikan oleh Nabi Ibrahim, tetapi para malaikat sebelum adanya manusia. Dan akhirnya dilanjutkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan juga melihat daripada fenomena alam ketika terjadi musibah tahun 2004. Kira-kira musibah apa itu Bapak Ibu sekalian? Tsunami di Aceh. Tsunami di Aceh meluluh lantakkan perkampungan, rumah-rumah, gedung-gedung yang kokoh hancur oleh laut, tetapi masih ada tersisa yang berdiri kokoh. Apa itu Pak Ibu sekalian? Masjid. Betapa banyak negeri rumah yang dihancurkan oleh Allah melalui tentaranya berupa laut dan gempa bumi, hancur perkampungan, tetapi masjid tetap berdiri kokoh. Kemudian Bapak sekalian, Galodoh yang terjadi baru-baru ini di Sumatera Barat, di simpang Bukit Batabuah sampai ke Padang Panjang, sampai ke tanah datar, sebagian rumah-rumah
hancur tetapi masih berdiri kokoh surau dan masjid. Karena apa? Karena masjid adalah rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin rahmati oleh Allah, untuk mengawali kajian kita ini, pertama saya sampaikan firman Allah surat Al-A'raf ayat 96 di mana Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatin minas samaa'i wal ardh walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Allah berfirman yang artinya, kalau sekiranya penduduk negeri-negeri ini, Allah sebut penduduk negeri, bukan Allah sebut hanya orang beriman, hanya orang Islam, hanya orang soleh, tetapi seluruh penduduk negeri. Maknanya apa? Allah menghendaki penduduk negeri ini amanu wattaqau, beriman dan bertakwa. Kalau sekiranya penduduk negeri ini beriman dan bertakwa, lafatahna alaihim barakatim minas samaa'i wal ardh, maka akan kami bukakan pintu berkah dari langit dan bumi. Dari langit Allah turunkan hujan membawa berkah, menyuburkan tumbuh-tumbuhan, memenuhi kebutuhan hajat manusia, tumbuh-tumbuhan dan hewan-hewan ternak kita. Dari bumi Allah tumbuhkan berbagai macam tumbuhan untuk memenuhi kebutuhan kita dan kebutuhan ternak-ternak kita. Itu apabila penduduk negeri beriman dan bertakwa, maka dari langit Allah turunkan berkah, dari bumi Allah keluarkan berkah. Namun kata Allah, walakin kadzabu, tetapi penduduk negeri itu mendustakan ayat-ayatku, kata Allah. Mendustakan ini maknanya Pak Ibu sekalian bukan tidak tahu. Ya, mendustakan ini maknanya mereka tahu tapi pura-pura tak tahu. Mereka tahu tetapi tak mau tahu. Ya. Mereka tahu tetapi tidak mengamalkan isi ilmu yang mereka pelajari dari ayat-ayat Al-Qur'an. Mereka mendustakan ayat-ayatku, kata Allah. Fa'akhadnahum bima kanu yaksibun, maka kuhancurkan negeri mereka dikarenakan ulah perbuatan mereka sendiri. Jadi musibah, bencana, malapetaka Bapak sekalian, itu terjadi bukan karena proses alam. Itu bukan terjadi karena kita berada di patahan bumi, bukan karena musim hujan, bukan karena musim kemarau, tidak. Musibah bencana terjadi hanya karena Allah murka kepada kita. Jadi penyebab Allah murka itu apabila kita tidak beriman dan bertakwa kepada Allah dan mendustakan ayat-ayat Allah. Bapak sekalian rahmati Allah, di antara tanda-tanda kita beriman kepada Allah, kita juga harus beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di kesempatan kali ini juga saya sampaikan di mana-mana, ya, safari dakwah saya beberapa dekade ini saya sampaikan firman sabda Rasulullah SAW dari Thauban radhiyallahu anhu, di mana Thauban radhiyallahu anhu menceritakan dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yushikul umamu an tada'a alaikum kama tada'al akalatu ila qas'atiha. Faqala qail wa min qillatin nahnu yawma idzin ya Rasulullah. Qala bal antum katsir walakinnakum ghutha'un ka ghutha'is sail. Wa la yanza'anna Allah min suduri 'aduwikum mahabbata minkum wa la yaghzifanna Allah fi qulubikum wal wahn. Faqala qail wa mal wahn ya Rasulullah? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Rasulullah SAW bersabda,
akan datang suatu zaman nanti kalian umat Islam akan diperebutkan seperti mana orang-orang lapar memperebutkan makanan. Ini merupakan kata kiasan Bapak sekalian. Seumpama ini sepotong roti dihadapkan, diletakkan di depan orang-orang, kumpulan orang-orang yang lapar, maka niscaya orang akan memperebutkan roti ini. Ya. Mereka akan berebut siapa yang bisa menggapai roti ini terlebih dahulu. Ketika roti ini ada di tangan orang lain, maka yang lain juga akan berusaha untuk merampasnya. Ya, itu kalau 2 orang, kalau 10 orang yang merampas, maka roti ini akan menjadi serpian-serpian kecil dan hancur berserakan. Maknanya adalah nanti umat Islam akan habis, hancur berserakan Bapak Ibu sekalian. Apa bisa umat Islam hancur? Maka kita harus lihat sejarah. Mungkin Bapak Ibu sekalian hari ini mendengar negeri Spanyol di benua Eropa. Tahukah kita Spanyol itu dulu namanya apa? Andalusia. Andalusia itu negara seperti apa? Andalusia itu negara yang di bawah naungan Islam. Selama 800 tahun Islam berjaya di benua Eropa. Ingat, di benua Eropa itu dulu mayoritas Islam Bapak Ibu sekalian. 800 tahun Andalusia berjaya di sana. Namun akhirnya umat Islam habis sehabis-habisnya. Musnah semusnah-musnahnya, hancur sehancur-hancurnya Bapak Ibu sekalian. Makanya tidak heran kalau kita melihat di negeri Rusia sekalian, dulu yang Uni Soviet, ada Bapak Ibu yang pernah pergi ke Soviet, Rusia? Ada? Bapak ada pernah pergi Pak? Papa ini belum? Ke Rusia belum pernah? Sama kita Pak. Ya. Nah. Tetapi kita lihat di berita-berita, di televisi-televisi, di Rusia tuh ada tidak bangunan-bangunan yang berbentuk kubah masjid? Banyak ya? Mananya apa? Dulu Rusia itu juga banyak mayoritas Muslim. Contohnya Chechnya, Dagestan, Kirgistan, ya. Hingga setelah Uni Soviet dulu hancur karena memerangi Afghanistan, hingga akhirnya negara-negara yang dulu beragama Islam ingin memisahkan diri dari Uni Soviet. Maknanya apa? Uni Soviet, negara yang terbesar kedua di dunia setelah Cina, itu dulu mayoritas beragama Islam Bapak sekalian. Tetapi Islam ketika itu habis sehabis-habisnya. Maknanya tidak ada jaminan dalam sebuah negeri Islam akan tetap kekal. Tetapi agama Islam akan tetap kekal di bumi Allah ini. Ingat, bumi Allah ini tidak hanya benua Asia, tidak ada di benua Afrika. Islam tetap akan dijaga Allah di langit maupun di bumi. Tetapi tidak ada jaminan dalam sebuah negeri Islam itu akan tetap berjaya, akan tetap ada. Kenapa bisa begitu? Nah, para sahabat pun bertanya kepada Rasulullah, kenapa bisa begitu? Kenapa umat Islam ini diperebutkan seperti mana orang-orang lapar memperebutkan makanan? Bertanyalah salah seorang sahabat, apakah ketika itu umat Islam jumlahnya sedikit? Apakah ketika itu umat Islam jumlahnya minoritas, sampai tertindas, sampai diperangi, sampai musnah, sampai habis? Apa kata Rasulullah? Bahkan ketika kalian diperangi itu, jumlah kalian adalah umat yang mayoritas. Bahkan saat itu kalian mayoritas penduduk yang terbesar di negeri itu. Ya, umat agama Islam yang terbesar di negeri itu. Maknanya apa? Di negeri itu kalian umat yang terbesar, umat yang terbanyak. Tetapi kenapa bisa musnah? Ya, apa kata Rasulullah? Kalian banyak, tetapi banyaknya kalian seperti buih di atas air. Bapak sekalian, contoh nih, teh talu ya, masya Allah. Contoh teh talu Bapak Ibu sekalian. Ada air, ada buih. Mana yang lebih membahayakan air dibandingkan buih? Kalau kita tenggelam di buih, masih bisa berdiri tidak? Tenggelam di buih, masih bisa bernapas tidak?
Tapi kalau tenggelam di air bisa mati kita. Ya, maknanya apa? Air lebih kuat dibandingkan buih. Nah, Rasulullah katakan nanti kan di akhir zaman banyaknya kalian seperti buih. Bentuknya banyak, tampaknya banyak, tapi tak punya kekuatan. Jumlahnya banyak, jumlahnya mayoritas, tapi tak berkualitas. Kuantitasnya banyak, tapi tak berkualitas. Jumlahnya banyak, tetapi penakut. Jumlahnya banyak, tapi penakut. Ya. Ketika itu jumlah kalian mayoritas, tapi banyaknya kalian seperti buih di atas air. Lantas kata Rasulullah, dan Allah cabut rasa takut musuh-musuh terhadap kalian. Maknanya apa? Maknanya orang-orang kafir, namanya aja orang kafir bapak sekalian. Orang kafir ini lebih takut kepada orang mukmin dibandingkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namanya orang kafir. Jadi kalau ada orang lebih takut kepada manusia dibandingkan kepada Allah, pada hakikatnya dia bisa kafir bapak sekalian. Karena kita orang Islam hanya takut kepada Allah. Tidak kita takuti siapapun kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, tapi kata Rasulullah, Allah cabut rasa takut musuh-musuh terhadap kalian. Siapa musuh kita, Pak? Ketika kita membaca lafaz takbiran di waktu hari raya, ada kalimat yang berbunyi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Jadi ketika kita berpegang teguh kepada la ilaha illallah, hanya kita mengucapkan la ilaha illallah, maka orang kafir akan benci kepada kita. Orang musyrik penyembah berhala akan benci kepada kita. Bahkan orang munafik akan benci kepada kita. Pak Ibu, siapa orang munafik ini? Orang munafik ini secara lahiriah agamanya apa? Orang munafik ini secara lahiriah KTP-nya Islam, tetapi mereka benci kepada Islam. Kedok mereka Islam, tapi hati mereka hati kafir. Maka kalau tegaskan orang-orang munafik itu tempatnya asfala minan nar, di neraka yang paling bawah. Di bawah nerakanya orang-orang kafir, Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Mereka bukan tidak tahu, mereka tahu, tetapi mereka mendustakan ayat-ayat Allah. Ya. Jadi Allah cabut rasa takut musuh-musuh terhadap kalian. Jadi orang kafir itu pada awalnya takut kepada umat Islam, namun akhirnya orang kafir tidak ada takut kepada umat Islam. Walau umat Islam jumlahnya banyak, walau umat Islam memegang tampuk kekuasaan, presidennya Islam, wakil presiden Islam, menteri-menterinya Islam, tentara-tentaranya Islam, polisi aparatnya Islam, penduduknya banyak Islam, tapi orang kafir yang sedikit tidak takut kepada umat yang mayoritas. Kenapa? Allah cabut rasa takut musuh-musuh terhadap kalian. Kemudian Allah hunjamkan ke dalam hati kalian umat Islam wabah penyakit yang lebih parah daripada corona. Apa itu? Wabah penyakit al-wahan. Ada yang bertanya, wa mal wahan ya Rasulullah? Apakah al-wahan itu ya Rasulullah? Cinta dunia dan takut mati. Inilah yang menyebabkan lemahnya umat Islam. Inilah yang menyebabkan musnahnya umat Islam. Inilah yang menyebabkan hina dan tertindasnya, bahkan musnahnya umat Islam. Kenapa? Karena terjangkiti penyakit al-wahan, yaitu penyakit cinta dunia dan takut mati. Bapak sekalian rahmatullahi Allah, di awal hadis tadi Rasulullah menyebutkan kamu akan diperebutkan seperti mana orang-orang lapar memperebutkan. Jadi hakikatnya sifat orang-orang kafir, sifat orang-orang musyrik,
sifat orang-orang munafik Allah tegaskan dalam surat Al-Taubah ayat 32. Yuridul yutfi'u nurallahu biafwahihim. Mereka ingin memadamkan cahaya Allah. Mereka ingin memadamkan agama Allah dengan mulut-mulut mereka, dengan ajaran-ajaran sesat mereka. Jadi orang kafir itu programnya apa? Memadamkan agama Allah. Orang kafir itu programnya memerangi agama Allah, memusnahkan agama Allah. Dan niscaya agama Allah tidak akan pernah musnah. Tetapi saya katakan tadi, tetapi dalam sebuah negeri tidak ada jaminan Islam itu akan tetap jaya apabila penduduk negeri itu lebih cinta dunia dan takut mati. Ingat Pak, program orang kafir walan tarada tadi surat At-Taubah 31, yang berikutnya surat Al-Baqarah 120, walan tarada ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah reda, tidak akan pernah rela, tidak akan pernah senang kepada kalian umat Islam sampai kalian umat Islam mengikuti tata cara hidup mereka, mengikuti agama mereka. Contoh Bapak Ibu sekalian, orang Nasrani kalau memanggil umatnya beribadah dengan apa? Bapak Ibu, orang Nasrani kalau memanggil umatnya untuk beribadah dengan apa? Dengan lonceng, teng teng teng. Satu. Orang Yahudi memanggil umatnya beribadah dengan apa? Dengan apa? Dengan trompet. Orang Majusi memanggil kaumnya beribadah dengan apa? Dengan apa? Dengan api. Dan itu terjadi ketika umat Islam meniru orang Yahudi, Nasrani, Majusi ketika apa? Menyambut tahun baru Kristen, tahun baru Masehi, tahun baru Kristen. Mana ramai umat Islam merayakan tahun baru Islam atau tahun baru Kristen? Mana yang ramai? Apa yang terjadi malam tahun baru? Orang Islam berkumpul di tengah kota Pekanbaru, berkumpul di tengah kota Bukit Tinggi di jam gadang. Ya, ayat tunggu. Ketika jam gadang angka jarum jamnya tepat di angka 12 malam, teng teng teng, tepat jam 12 malam, langsung wah, trompet dibuat, sudah itu kembang api tubus. Satu malam orang Islam meniru 3 agama kafir, Bapak Ibu sekalian. Yang mirisnya yang merayakan itu lebih banyak orang Islamnya dibandingkan orang kafirnya. Betul tidak? Miris kita. Setiap tahun begitu. Yang jual trompet agamanya apa? Yang beli trompet Islam. Bayangkan. Kadang ada orang tua malah ngajak anak malam tahun baru beli trompet. Ini kenapa? Karena ayahnya tidak pernah ikut pengajian. Ada jadwal pengajian di masjid Siratul Jannah, tak seberapa yang datang. Kenapa? Dek pencarian, dek perasaan hidup, dek cari pitih, dek karajo, dek panek. Mohon maaf Pak, kecik buyah muka. Kalau hidup sekedar hidup, baru di hutan hidup juo. Kok sekedar karajo, hidup cuma untuk tadi karajo jo. Baru di kampung kami karajo juo. Begitu pula kalau anak sekedar sarjana, Pak, di kampung kami baru sarjana jo Pak. Di kampung kami Pariaman tu di Mangguang tu ada sekolah STIB.
Sekolah Tinggi Ilmu Barua. Jadi barua di kampung kami sarjana, Pak. Jadi nggak usah bangga-bangga kalau anak awak sarjana. Jangan bangga-bangga kalau siko banyak mahasiswa memburu sarjana. Kalau mahasiswa itu memburu sarjana, malah ke surau abedojo barua. Abedojo barua. Kuliah di UIN, kuliah di UNRI, kos-kosan dekat masjid. Jarang berangkat ke masjid. Abedojo barua. Ya. Sebab barua di kampung kami sekolah juga sekolah tinggi ilmu barua. Jadi barua pemajik Karambia di Pariaman itu sarjana tuh Pak, S1. Tapi yo barua tuh enggak pernah ke surau. Barua tuh enggak pernah mendengar pengajian sebabnya barua. Ya. Jadi kalau ada mahasiswa malah ke surau, mahasiswa barua. Batosan karena kaji Ustaz. Kok bukan karena kaji kok suara mik yang kareh loh. Jadi di kampung kami Piaman Pak, lah canggih-canggih ya barua gini lah sarjana baru. Ya. Cuman yo barua tuh enggak pernah ke surau, enggak pernah menengah kaji. Mohon maaf Pak, di Masjid Siratul Jannah kok ada wirid rutin Pak. Berapa kali seminggu? Sebulan 2 kali. Sebulan 2 kali. Pengajian itu disebut santapan apa itu? Santapan rohani. Jasad kita terdiri daripada berapa unsur? Jasmani dan rohani. Supaya kita sehat, panjang umur, badan kuat, kita ngapain? Santapan apa? Santapan jasmani. Ini contohnya santapan jasmani. Ini contohnya nih. Bismillahirrahmanirrahim. Enak ya. Ini contoh santapan jasmani. Makan, minum, santapan jasmani. Kita sehari berapa kali makan Pak? Bangun tidur sarapan. Tengah hari makan siang. Larut malam makan malam. Belum yang tambahan, somai, bakso, cilok, tahu, macamlah telur gulung. Ya. Yang wajibnya saja sehari 3 kali kita makan. Supaya apa? Supaya badan sehat, raga hidup. Ya. Nah, coba untuk santapan rohani itu supaya apa? Supaya hati kita sehat. Cukupkah santapan rohani 2 bulan sebulan 2 kali? Cukup Pak? Coba kira-kira dibalik. Ngaji seminggu 3 kali, seminggu 3 kali, ya, dengan makan sebulan 2 kali. Kira-kira sehat nggak kita? Makan 2 bulan sekali, makan nasi, minum air sebulan 2 kali. Kira-kira badan kita gimana? Cungkring jadi mumi macam Fir'aun Pak Ibu sekalian. Nah kalau kita mengaji 2 minggu sekali, apa yang mati? Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisha'atu wa lahum adzabun azim. Allah kunci mati hatinya, pendengarannya, penglihatannya, maka baginya Allah kunci mati hatinya. Berawal dari apa? Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah tambah penyakitnya. Jadi Pak, berkaitan tentang Al-Quran, umat manusia akan terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama orang yang beriman. Orang beriman akan menerima hakikat Al-Quran sepenuhnya tanpa ragu-ragu. Mereka menerima Al-Quran dengan sepenuhnya tanpa ragu-ragu. Itu orang beriman. Yang kedua orang kafir, mereka menolak serta-merta Al-Quran ini. Yang ketiga mereka menerima Al-Quran, mendengarkan Al-Quran, tetapi mereka sami'na wa asaina. Apa katanya? Kami dengar dan kami lalaikan.
Kami dengar, kami tahu, kami ya kaji itu tahu, kami cuma dia mengarajuan indahnya aja. Nah, itu. Dia tahu. Orang munafik itu tahu sholat hukumnya wajib. Orang munafik itu tahu meninggalkan sholat itu dosa besar. Tapi ada lagi orang, ayah orang Islam 7 keturunan, orang Minang pula lagi, ada yang sholat seminggu sekali. Ada enggak? Mengaku orang Minang tuh buat malu orang Minang aja. Ya. Sabananya Pak, orang Minang kok orang yang paling alim di dunia. Mohon maaf Pak yo, bukan dengan merendahkan orang-orang yang lain dah. Terus terang Pak, yang punya falsafah adat bersenikan syarak bersenikan kitabullah, syarak mengata, adat memakai. Mohon maaf, orang Melayu ada punya itu enggak? Wong Jawa enek kurang. Enek nak wong Jawa kaya ngono. Ora enek. Ya. Orang Batak apalagi nah adong mah. Ya. Yang punya falsafah itu cuman orang Minang. Nah, kalaulah orang Minang berpegang teguh kepada falsafah adat tadi, niscaya orang Minang lah yang paling soleh di muka bumi ini. Adat bersenikan syarak, adat orang Minangkabau itu ditopang dengan syarak syariat Islam. Syarak bahasa ini kitabullah. Syariat Islam itu bersumberkan daripada kitabullah Al-Quran. Syarak mengatur, adat memakai. Apa yang ditetapkan oleh syarak, itulah yang dipakai oleh adat orang Minangkabau. Jadi kalau orang Minangkabau beradat, orang Minang yang paham dengan syariat Islam. Dan syariat Islam setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat, syariat Islam yang pertama adalah mendirikan sholat. Semestinya tidak ada orang Minang yang meninggalkan sholat. Semestinya begitu kalau orang Minang yang beradat. Semestinya tidak ada padusi Minangkabau yang tidak berjilbab. Sebab syarak mengatur adat memakai. Surat Al-Ahzab ayat 59, hai Nabi, katakan kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Jadi wanita muslimah itu, orang padusi Minangkabau itu ciri-cirinya menutup aurat. Pertanyaannya, ada enggak yang keluar rumah perempuan-perempuan yang tak berjilbab yang beragama Islam? Ada enggak? Ada enggak yang padusi Minangkabau keluar rumah enggak berjilbab? Ada enggak? Jangan mengaku Islam jole, jangan mengaku Minangkabau le. Ya. Semestinya orang Minangkabau yang paling soleh di muka bumi ini. Semestinya orang Minangkabau yang meramikan masjid ini. Mohon maaf Pak, ada botol ini 2 lagi. Botol aku boleh juga. Dan saya minta tolong Buya Ardi, biar pindah Buya. LCWC. Buka surat An-Nisa ayat 102. Kok Pak, kalau orang Minang beradai, maka syarak mengatur adat memakai. Syarak Minang itu bersumber dengan Al-Quran. Betul Pak? Lah banyak orang Minang nanti bawa gini kok Pak. Ada banyak orang Minang kok. Lah ya alhamdulillah. Di mana kampung Pak? Di mana tuh? Baso, di Baso. Oh, orang pihak mana Pak? Orang pihak mana? Lah ya Jawa sih koma. Ya. Ya, kita dengarkan syarak mengatur dari kitabullah surat An-Nisa surat keempat ayat 102. Ada nih. Ya, artinya saja. Dan apabila engkau ya, betul. Dan apabila engkau Muhammad. Enggak. Dan apabila engkau Muhammad. Ini Muhammad siapa maksudnya? Maksudnya siapa? Nabi Muhammad SAW. Lanjut.
berada di tengah-tengah mereka sahabatmu. Berada di tengah-tengah mereka sahabatmu. Siapa sahabat Nabi ini? Di antaranya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, kaum Muhajirin dan kaum Ansar. Berada di tengah-tengah sahabatmu. Lalu engkau hendak melaksanakan sholat bersama-sama mereka. Melaksanakan sholat bersama mereka. Itu sholat apa, Pak? Sholat apa? Sholat berjamaah. Lanjut. Maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri sholat besertamu dan menyandang senjata mereka. Sholat besertamu dan menyandang senjata. Itu sholat di mana, Pak? Sholat besertamu secara berjamaah dan menyandang senjata. Sholat di mana? Sholat dalam kondisi perang. Pak, apa taruhan sholat di medan perang, Pak? Apa taruhannya? Taruhannya nyawa, Pak. Bisa orang akan memerangi kita menunggu kita sholat. Ketika kita sholat, ditembaklah kita, mati kita semuanya. Ya, tetapi Allah Maha Kuasa, Allah Maha Tahu, Allah Maha Bijaksana. Tetap di medan perang diwajibkan sholat berjamaah, tetapi diberikan keistimewaan tata caranya. Bagaimana tata caranya? Kita dengarkan. Kemudian apabila mereka yang salat besertamu sujud telah menyempurnakan satu rakaat, maka hendaklah mereka pindah dari belakangmu untuk menghadapi musuh. Ya, begini Pak umpamanya, Pak. Ini seumpama imam. Ini seumpama makmum di shaf yang pertama. Ini seumpama makmum di shaf yang kedua. Sholat di medan perang. Sholat di medan perang itu pakai kipas angin, pakai AC, bawa karpet, pakai baju bersih. Enggak. Di medan perang, Pak, baju perang. Ya. Ketika imam ruku, Allahu Akbar, maka makmum yang shaf pertama ikut ruku, Allahu Akbar. Makmum yang shaf kedua tetap berdiri siap siaga sembari menyandang senjata. Makmum yang shaf kedua, Pak, tetap berdiri siap siaga sembari menyandang senjata. Maknanya apa? Ketika yang di depan ruku, imam ruku, makmum yang di depan ruku, ini dalam kondisi sholat tetapi bersiap siaga. Ya, kalau ada serangan datang, kalau ada musuh datang, ketika sedang sholat musuh datang, maka inilah yang tampil menyerang dulu, Pak, dalam kondisi sholat ini. Ya, kemudian bangkit imam, sami Allah liman hamidah, makmum ikut Rabbana lakal hamd. Yang ini tetap siap siaga sembari menyandang senjata. Imam sujud, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini tetap berdiri siap siaga sembari menyandang senjata. Sampai imam bangkit ke rakaat yang kedua, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Coba ulang lagi tadi. Dan apabila mereka yang sujud, dan apabila mereka yang sujud besertamu, ulang ke depan lagi sedikit. Kemudian apabila mereka yang salat besertamu sujud telah menyempurnakan satu rakaat. Orang yang sholat besertamu sujud telah menyempurnakan satu rakaat, maka hendaklah mereka pindah dari belakang. Hendaklah mereka pindah dari belakangmu. Ini kan tadi ikut imam tadi nih. Ini imam rukuk nih, dia ikut imam. Selesai satu rakaat, maka ini pindah ke belakang. Lantas kemudian hilang. Dan hendaklah datang golongan yang lain yang belum salat. Dan hendaklah datang golongan yang lain yang belum sholat. Ini dia, pindah ke depan. Lantas Lalu mereka salat denganmu. lalu mereka sholat denganmu. Maknanya apa, Pak? Saya ulang lagi. Imam dengan makmum sholat yang pertama sudah menyempurnakan satu rakaat. Makmum yang tadi mengikuti imam mundur ke belakang.
Makmum yang tadi siap siaga belum menyempurnakan satu rakaat maju ke depan, bergantian menyempurnakan satu rakaat. Allahu Akbar. Makmum ini ruku, imam tetap berdiri siap siaga. Makmum yang mundur tadi bergantian siap siaga sembari menyandang senjata. Sampai makmum ini bangkit ke rakaat yang kedua, Allahu Akbar. Baru imam memulai rakaat yang kedua. Begitu Pak, syarak mengatur adai memakai. Jadi semestinya orang Minangkabau yang paham jo adai, yang mengerti jo syarak, hendaknya laki-laki Minangkabau wajib menjaga sholat berjamaah walau di medan perang, nyawa sebagai taruhannya. Walau di medan perang, laki-laki Minangkabau semestinya menjaga sholat berjamaah. Itu laki-laki Minangkabau yang beradai. Jadi kau beradai laki-laki Minangkabau, Pak Panuah musaji kau orang Minangkabau. Tak tamu ke masuk orang Melayu gitu. Mohon maaf kau Pak, umpamonyo Pak. Orang Minangkabau dari Magek, dari Bukit Tinggi, dari Pariaman, dari Pasisir, dari Lubuk Basuang, dari Singkara, tumpah ruah. Di mana masjid berkumandang azan, maka orang Minang yang akan meramaikannya. Nah, kenyataannya baa kini Pak. Kini baa kenyataannya. Lai orang Minang meramian surau. Lai orang Minang meramian surau. Tadang azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masih ada juga bampok di lapau. Sia tu. Orang Batak atau orang Minang? Lah tadang azan bampok jo di lapau le. Itu orang Minang yang tak beradai. Padusi Minangkabau semestinya padusi yang paling solehah di muka bumi ini. Takkan keluar rumah wanita Minangkabau tanpa menutup aurat. Tapi nyatanya gini Bang, banyak wanita Minangkabau yang keluar rumah tidak menutup aurat. Betul nak? Oh Ustaz, itu kan banyak orang Jawa baik tujuannya, orang Batak baik tujuannya. Iya orang Jawa baik tujuan, tapi kan yang punya falsafah bantuan itu kan cuma orang Minang. Yang punya falsafah adat bersihkan sarak, sarak bersihkan kitabullah, sarak mengatari maka kan cuma orang Minang yang punya. Semestinya orang Minang itulah yang menjadikan contoh tauladan bagi kaum yang lainnya. Bukan orang Minang menjadi tungkek dan membawa rabah. Semestinya begitu Pak Ibu sekalian. Kalau di sensus lah Pak, lingkungan ini Pak. Ini desa, desa. Kelurahan, ya. Banyak mana penduduk di kelurahan ini? Sukunya. Suku mana yang banyak Pak? Suku Minang nak? Ya nak? Nah semestinya orang-orang laki-laki Minangkabau tu ketika berkumandang azan, orang Minangkabau tu datang ke surau. Itu sarak mengatur kok sarak mengatur kok Quran gua. Sarak mengatur itu yang menjadi adai bagi orang Minangkabau. Lebih itu Pak. Paham Pak Juambo tu nak? Ya Pak. Sarak mengatur adai memakai. Oh ada mengatakan Ustaz, kecil Ustaz yang lain solat berjamaah hukumnya sunnah muakkad. Kecil Imam Syafi'i solat berjamaah hukumnya sunnah muakkad. Mah hebat Imam Syafi'i dibandingkan Allah Subhanahu wa taala. Imam Syafi'i itu nabi bukan? Imam Syafi'i nabi bukan? Bukan. Kalau bukan nabi, perkataannya bisa benar, bisa salah. Tapi kalau nabi ada salah. Firman Allah ada salah. Allah sebutkan bahkan di medan perang. Kalau memang sholat berjamaah hukumnya sunnah, maka niscaya orang di medan perang lebih dilayakkan tidak berjamaah sholatnya karena nyawa taruhannya. Kalau memang sholat berjamaah hukumnya sunnah, maka orang di medan perang lebih layak untuk tidak berjamaah sholatnya. Tetapi Nabi Muhammad SAW dan para sahabat radhiyallahu anhum yang mereka dijamin masuk surga, tetapi tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah walau di medan perang sekalipun. Nah, siapa kita dibandingkan Nabi?
Siapa kita dibandingkan Nabi? Siapa kita? Ustadz ko, buya ko, tuangku ko, kiai ko, sia dibandingkan Nabi. Oh, dia berjanggui pasti masuk surga. Sia menjamin berjanggui pasti masuk surga. Abu Jahal berjanggui jualnya. Ya. Oh, dia berjubah Sarawak gantuang pasti masuk surga. Sia yang mengecek berjubah masuk surga. Pendeta punya jubah jualnya. Oh, yang berjilbab pasti masuk surga. Sia yang mengecek yang berjilbab pasti masuk surga. Biarawati berjilbab jualnya. Apalagi kini Pak Calek di YouTube gini, ada orang pakai jilbab, solatnya, ruku, sujud, berjilbab ya Pak. Hari ini hati-hati Pak. Kondak batu-batu mencari agama, wak bisa sase, wak kini banyak aliran sesat kini Pak Ibu sekalian. Ada yang mengzikir la ilallah sampai la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sampai bagaimana mungkin berzikir kok sampai mabuk? Bisa? Anda pernah melihat begitu tuh? Anda nak sampai lintang buka tutup. Masya Allah. Oh, ada yang mengatakan orang soleh itu bisa menjadi imam di 5 masjid. Wah, sholat zuhur, ya umpama nih saya nih orang soleh, sholat zuhur saya mengimami di Ulaan. Nanti yang jadi imam di Masjid Agung Pekanbaru saya juga orangnya. Nanti menjadi imam di Palestina saya juga orangnya. Siapa orang itu? Toyol. Siapa orang-orang ulama yang bisa menjadi imam di 5 tempat? Tanya Nabi pernah enggak begitu? Pernah enggak Nabi? Siapa orang soleh ini dibandingkan Nabi? Nabi saja tidak pernah jadi imam di 4 tempat sekaligus dalam satu waktu. Nabi itu, katanya di zaman sekarang ada yang orang soleh bisa jadi imam di 4 tempat dalam satu waktu. Siapa itu? Setan. Baca hadis bahasa sejarah, Nabi aja tidak pernah jadi imam dalam satu waktu di 4 tempat, Pak Ibu sekalian. Mohon maaf para jamaah sekalian. Ambo majak, mari kita beragama yang batua. Jangan kita beragama hanya sekedar ikut-ikutan saja. Oh, dek kami orang Pariaman, ko adik kami. Oh, kami orang Dare, itu adik kami. Oh, kami orang Minang, ko adik kami. Oh, kami orang Jawa, begini adat kami. Tidak ada itu. Orang Jawa, orang Minang, orang Batak disatukan dengan syariat Islam, Bapak Ibu sekalian. Maka Islamlah yang menyatukan kita. Jangan pula sama-sama berjenggot, sama-sama berjubah, sama karena enggak satu pengajian jadi musuh-musuhan. Jenggot sama panjang, jubah sama gantung, celana sama cingkrang, jidat sama hitam karena ada satu pengajian, ketemu di jalan, Assalamualaikum. Dicalik lu atas ke bawah, kawan apa indah? Waalaikumsalam. Jaweknya masam. Nah, itu orang-orang yang mengkapling surga tuh, kelompoknya seorangnya masuk sarugonya, dek jangguiknya, dek jubahnya tuh. Ibu sekalian, banyak di akhir zaman orang-orang yang bantu atau memecah belah agama Allah. Wah. Ya. Ini masyaallah muslimin rahmati Allah. Oke, terima kasih asisten. Ya, itu diantara syarat mengaku tentang sholat berjamaah, Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi dari hadis yang Allah sebutkan tadi, Rasulullah sebutkan tadi, Allah cabut rasa takut musuh-musuh terhadap kalian. Ya, terungkaplah makar daripada orang Yahudi dalam sebuah konferensi. Seorang tokoh Yahudi bernama Goldamir menyatakan, seorang tokoh Yahudi bernama Goldamir menyebutkan apa katanya? Kita tidak perlu takut kepada umat Islam selagi masjidnya umat Islam di waktu subuh tidak seramai seperti waktu sholat Jumat. Bayangkan Pak, apa kata tokoh Yahudi tadi? Kita tidak perlu takut kepada umat Islam selagi masjidnya umat Islam di waktu subuh tidak seramai seperti waktu sholat Jumat. Bayangkan Pak, selagi masjidnya besar atau kecil, sholat subuhnya jamaahnya tidak penuh seperti sholat Jumat, orang kafir tidak akan takut kepada umat Islam walau umat Islam jumlahnya banyak. Contoh tuh Israel, berapa banyak orang Israel di dunia ini. Bahkan pada kikanya Israel itu tidak punya negara, merampas negeri Palestina. Berpuluh tahun mereka bantai saudara kita di Palestina.
anak kecil, wanita hamil, orang tua, rumah sakit mereka hancurkan, masjid mereka hancurkan. Mereka tidak gentar karena apa? Karena banyak negara-negara Islam di sekeliling Palestina itu orang yang cinta dunia dan takut mati. Pemimpin-pemimpin negara-negara Arab yang beragama Islam tak berani membela saudara di Palestina ketika saudaranya dizolimi. Sementara Israel, orang yang zolim dibela oleh Amerika, dibela oleh Inggris, Jerman, Perancis. Pesawatnya datang, kapalnya datang, tentaranya datang membela Israel. Nah, saudara di Palestina siapa yang membela? Nyaris tidak ada negara-negara Islam yang benar-benar membela saudara kita di Palestina. Kenapa? Orang Yahudi itu tahu mereka tidak akan takut. Kenapa? Banyak pemimpin-pemimpin Islam hari ini yang cinta dunia dan takut mati. Jadi kenapa mereka mengukur kekuatan umat Islam dari masjid, dari jamaah subuh? Karena mereka meyakini hadis Rasulullah. Apa kata Rasulullah? 2 solat yang berat bagi orang munafik. Itu sholat isya dan sholat subuh berjamaah berat bagi orang munafik. Maka kata Buya Hamka, kalau kalian ingin melihat orang Islam, lihat waktu sholat 2 hari raya dan sholat Jumat. Orang Islam keluar tuh, nan pampok tibo, nan koruptor tibo, nan agen togel guys tibo tuh, ya. Dan hari-hari Juanjiang tibo, hari Jumat tuh, hari Jumat, ya. Tetapi kalau ingin melihat orang beriman kata Buya Hamka, lihat waktu sholat subuh. Siapa yang rutin datang sholat subuh, itulah orang yang beriman. Makanya lihat waktu sholat subuh, ramai nggak seperti sholat Jumat? Berapa jumlahnya yang datang sholat subuh? Dan siapa yang datang? Kebanyakan, nih Pak Ibu sekalian, ibu-ibu, bu, ibu-ibu kalau ingin cari menantu, cari di masjid waktu subuh. Siapa yang rajin ke masjid, rutin ke masjid waktu subuh, ambil jadi menantu. Walau umurnya 60 tahun, 70 tahun, bapak itu ya. Saya yakin menantu ibu ini akan selingkuh lagi nih. Apa seorang jawab, Pak? Aduh ibu, apa? Aduh ibu, punya. Tambuh aja. Ya. Sebab hari ini yang gaek-gaek yang masih surau kini yang muda-muda manya. Maya muda-muda. Yang pandeka sile, pandeka patata petiti, manya. Yang pandeka tambuh tasa, dia tambuh tasa dia bertabui goyang-goyang kepala. Lesolan enggak yang tambuh tasa tu? Ubili namanya. Cari apa waktu subuh. Siapa yang rutin datang waktu subuh, itulah orang yang beriman dan ambil jadi menantu walau umurnya 65-70 tahun. Ya. Yakin lebih banyak pengalaman daripada menantu yang umurnya 25 tahun. Cobalah. Walau mungkin casingnya agak lain, tapi mesinnya mesin Jepang itu Pak istilah. Tak percaya bu, coba cek. Pilih. Sebab hari ini begitu. Masjid di waktu subuh tidak diminati oleh para laki-laki. Ketahuilah, perjalanan yang terjauh dan terberat bagi seorang laki-laki, ibu, perjalanan yang terjauh dan terberat bagi seorang laki-laki adalah perjalanan ke masjid. Berapa banyak anak mahasiswa merantau ke Pekanbaru, kos di sini. Kok dari Siaknya, dari Pasir Pengarayan, dari Bagan Batu, dari Talua, kuliah di Pekanbaru, kos di sini. Pertanyaannya, berapa banyak yang berangkat ke masjid waktu subuh? Berapa banyak yang berangkat ke masjid waktu subuh? Dari rumah, dari Talua ke Pekanbaru bisa dia kuliah, bisa dia cari rumah kos. Tapi dekat rumah kos, tidak banyak yang sanggup berangkat ke masjid. Betul tidak? Berapa banyak laki-laki bisa membawa harta mencari nafkah,
Banting tulang peras keringat, siang jadi malam, malam jadi siang. Hujan dilampaui, panas dilalui. Sampai punya lagu, gunung kan kudaki, lautan ku seberangi, surau terlewati. Berapa banyak paburu babi talok pai jauh-jauh. Paburu babi di Pekanbaru pai ke Kampuang ke Agam tu. Tidak pai jo paburu ke Agam le. Betul apa? Tinggal di Jambi pai baburu pai jo ke Kampuang le. Tinggal di Bengkulu pai baburu ke Kampuang jo le. Pai juanjiang sauto juanjiang begonceng juanjiang talok bajau Jawa. Duduk di surau angin-angin lanciknya. Ndak talok berangkit ke surau, anjiang. Batosar karehna ke Ustaz am tak tolong ya. Supaya salah faham para jemaah sekalian, kareh bana ke Ustaz Erwin Komah. Surat ke-7. Surat ke-7 ayat 176. Kesi orang di YouTube kareh bana kaji Ustaz Erwin ko menyinggung orang jo kajinya kita dengar. Sia yang kareh sebenarnya ko. 176 ya. Terjemahannya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sekiranya kami menghendaki, niscaya kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu, tetapi dia cenderung kepada dunia dan mengikuti keinginannya yang rendah. Maka perumpamaannya seperti anjing. Seperti apa? Anjing. Kok lemah bacanya? Seperti apa? Anjing. Anjing. Atau Allah yang berubah. Ulang lagi. Kalau kami menghendaki dan kalau kami menghendaki dan sekiranya kami menghendaki, niscaya kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu. Dari Pak, yang membuat derajat kita tinggi bukan di galada tua awak. Yang membuat derajat awak tinggi bukan di awak orang Minang dan Baradai. Yang membuat galawak tinggi bukan di awak pejabat, bukan di awak orang kayo, bukan di gubernur, bukan di anggota dewan. Yang membuat kita mulia ketika kita memahami Al-Quran. Itulah letak kemuliaan kita. Tetapi kata Allah, tapi mereka kemudian dia melepaskan diri dari ayat. Sebelumnya itu 175, 176. Tetapi dia cenderung kepada dunia dan mengikuti keinginannya yang rendah. Nah, tetapi mereka cenderung kepada dunia. Maknanya apa? Lebih banyak waktunya habis untuk urusan dunia daripada habis untuk mengkaji Al-Quran. Lebih banyak habis waktunya untuk urusan dunia. Dari rumah ke musaji bara jauhnya. Dari rumah ke musaji bara paneknya. Dari rumah ke musaji bara habis pitihnya. Dakenya ke musaji. Tapi kalau pai baburu bara jauhnya. Pai baburu sia kawannya, anjing-anjingnya kawannya sudah. Ya. Bapak sekalian, bahkan orang tu sanggup pergi berburu berjauh-jauh kilometer tetapi ke masjid tak sanggup. Maka kata Allah, perumpamaannya, maka perumpamaannya seperti anjing. Tuh, perumpamanya seperti anjing kata Allah. Orang yang sanggup untuk urusan dunia kemana-mana tapi tidak sanggup ke masjid, anjing kata Allah. Ini kata Allah Pak. Yang baca si Ardini, ya. Tandai mukanya nih Pak. Yang menyebut nama anjing ini beliau ini, bukan saya. Baik, cukup. Nah, sampai Allah sebut dengan anjing, Pak. Hati-hati nih pemuda-pemuda. Kenapa kok pemuda sanggup main handphone berjam-jam, nonton bola sanggup di lapangan, gol. Tapi ke masjid sungguh nggak sanggup ke masjid. Banyak pemuda-pemuda anjing sekarang ini, sekali. Ya. Ini fakta hari ini. Kenapa masjid lengang? Kenapa masjid lengang? Karena banyak orang Islam hari ini bermental anjing. Ya.
Dulu Masjid Rasulullah gimana bentuknya? Masjid Rasulullah lantainya tanah. Nah, kalau dibandingkan Masjid Rasulullah ini dah megah masjid ini, Pak. Rasulullah masjid itu tanah tuh, Masjid Nabawi itu tanah lantai pasir. Di semen, di tembok dengan semen yang bukan pakai semen, pakai tangan, batu apa secukupnya di tapak-tapak. Atapnya atap pelepah kurma, tetapi dari pendidikan Masjid Nabawi menyebar Islam ke penjuru dunia.